Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Sasabila dari kelas 11 IPA 13. Saya akan menjelaskan tentang jinayat. Dalam syariat Islam terdapat hukum tentang tindak pidana atau yang biasa disebut jinayat. 1. Pengertian jinayat. Jinayat adalah perbuatan yang melanggar syarak karena dapat mengakibatkan kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. 2. Macam-macam jinayat. A. Jinayat terhadap jiwa. Jinayat terhadap jiwa ialah pelaku tindak pidana yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya. B. Jinayat terhadap organ tubuh atau badan, yaitu perlakuan pidana terhadap seseorang seperti penganiayaan yang tidak sampai membuat seseorang kehilangan nyawanya. Contohnya seperti mencederai seseorang, seperti mencongkel mata atau memutuskan tangannya. Hukum larangan membunuh dalam Islam. 1. Dasar hukum larangan membunuh. Pembunuhan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik secara sengaja ataupun tidak, menggunakan alat ataupun tidak. Pembunuhan sengaja termasuk dosa besar, oleh karena itu Allah dan Rasul-Nya sangat melarang perbuatan ini. Apabila ada dua belah pihak yang saling bunuh-membunuh, maka pihak yang terbunuh dan membunuh sama-sama akan masuk neraka. 2. Macam-macam pembunuhan. A. Pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang menggunakan alat yang lazim untuk membunuh, maupun itu menggunakan tubuh seorang ataupun menggunakan alat. Contohnya seperti seorang menikam perut seorang menggunakan pisau. B. Pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan bukan dengan alat yang bisa mematikan dan tidak dengan niat untuk membunuh. Contohnya, seorang memukul kepala seorang menggunakan sapu hingga mengakibatkannya meninggal dunia. C. Pembunuhan tidak disengaja, yaitu pembunuhan yang benar-benar tidak disengaja. Contohnya seperti seorang pemburu yang akan menembak burung tetapi pelurunya nyasar mengenai seseorang dan mengakibatkan orang itu meninggal. 3. Hukuman bagi pembunuh. A. Hukuman bagi pembunuhan disengaja. Hukuman aslinya yaitu qisas. Hukuman penggantinya yaitu diyah dan takjir, serta hukuman tambahannya yaitu terhalang mendapatkan hak warisnya serta terhalang mendapatkan wasiat dari korban. B. Hukuman bagi pembunuhan semi disengaja. Menurut jumhur ulama, hukuman bagi seorang yang bunuh semi sengaja ialah kafarat. Sementara menurut mazhab Maliki, hukumannya sama dengan hukuman seorang pembunuh disengaja, terkecuali ayah membunuh anak. C. Hukuman bagi pembunuhan tidak disengaja. Hukuman aslinya yaitu diyah dan kafarat. Hukuman penggantinya yaitu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Hukuman 3. Hukuman tambahannya yaitu terlarang mendapatkan warisannya dan wasiat dari korban. Hikmah dilarangnya pembunuhan. A. Dapat memelihara keselamatan jiwa manusia karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup. B. Dapat menetapkan kehidupan umat manusia dan menjauhkan dari rasa cemas dan khawatir. C. Menjaga harkat dan martabat umat manusia. D. Memberikan hukuman yang berat agar para pelaku pembunuhan jera dan menjadi contoh bagi orang-orang sekelilingnya. E. Dapat menjadikan pelajaran bagi orang-orang agar selalu berhati-hati dalam segala tindakan agar tidak dapat menghilangkan nyawa seseorang. Qisas. Pengertian qisas. Menurut syarak, qisas adalah pembalasan yang setimpal atau hukuman yang seimbang bagi para tindak pembunuhan yang melukai, merusak anggota tubuh, menghilangkan manfaat anggota tubuh secara sengaja. Qisas dibagi menjadi 2. 1. Qisas jiwa, yakni hukuman qisas bunuh bagi para tindak pidana pembunuhan. 2. Qisas badan, yakni hukuman qisas yang melukai, merusak anggota tubuh, menghilangkan manfaat anggota tubuh. 2. Syarat-syarat qisas. A. Orang yang terbunuh terjaga darahnya atau orang baik.
B. Orang yang membunuh sudah balik dan berakal. C. Orang pembunuh bukanlah bapak terbunuh. D. Orang yang dibunuh harus sama derajatnya dengan pembunuh atau tidak lebih rendah. E. Qisas dilakukan dalam hal yang sama. 3. Hikmah ditegakkannya qisas. A. Perbuatan-perbuatan yang dihukum dengan qisas akan berkurang. B. Menegakkan keadilan di tengah masyarakat. C. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. D. Hukum qisas dapat melindungi jiwa dan raga manusia. Pengertian diat. Menurut bahasa, diat adalah membayar denda, sementara menurut etimologi fikih, diat adalah sejumlah harta yang dibayarkan sebagai ganti jiwa atau kerugian bagi tindakannya membunuh atau melukai. Sebab-sebab diat. A. Pelaku pembunuhan disengaja dimanfaatkan oleh keluarga terbunuh. B. Pembunuhan tidak disengaja. C. Pembunuhan semi sengaja. D. Apabila pembunuh lari sebelum melaksanakan qisasnya, maka diat akan dijatuhkan kepada anggota keluarga pembunuh. D. Memotong atau mencacatkan anggota badan seorang lalu dimanfaatkan. Macam-macam diat. A. Diat mughalazo atau denda berat. Jumlah diat mughalazo yakni 100 ekor unta, terdiri dari 30 ekor unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor betina berumur 4-5 tahun, dan 40 ekor betina yang sedang bunting. B. Diat mukhafafah atau denda ringan, yakni jumlah diatnya sebesar 100 ekor unta, yaitu 20 ekor unta betina berumur 3 tahun, 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun setengah, 20 ekor jantan berumur 2 tahun setengah. 4. Diat selain pembunuh. A. Membayar diat secara penuh yang melakukan kejahatan. Seorang yang melukai anggota badan, misalnya memotong kedua tangan, kedua kaki, kedua telinga, dan lainnya. B. Membayar setengah diat mukhafafah bagi orang-orang yang memotong satu dari 2 anggota tubuh, contohnya seperti memotong sebelah kaki, sebelah tangan, sebelah kuping, dan lain-lainnya. 5. Hikmah diat. A. Mencegah kejahatan terhadap manusia. B. Menjadi obat pelipur-lara bagi korban dan anggota keluarga korban. C. Menimbulkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Kafarat. Pengertian kafarat. Kafarat adalah tembusan yang harus dibayar untuk menutupi suatu kesalahan yang melanggar syariat Islam. Macam-macam kafarat. A. Kafarat pembunuhan. B. Kafarat melanggar sumpah. C. Kafarat membunuh binatang buruan pada saat ihram. D. Kafarat jirah. E. Kafarat melakukan hubungan bersama istri pada saat bulan Ramadan. F. Kafarat ilah. 3. Hikmah kafarat. A. Manusia dapat menyesali perbuatannya yang keliru dengan membayar sangat mahal karena telah berdosa kepada manusia dan Allah. B. Agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekian penjelasan saya tentang jinayat, qisas, diat, dan kafarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.